Kita semua mengalami proses di mana hari-hari ini kita semua lagi menanti-nantikan bagaimana rasanya hidup, sepertinya kita dalam keadaan seperti di dalam penjara, ya. Saya sendiri merasakan hari-hari ini hidup saya sepertinya nggak enak, saudara. Mau kemana-mana nggak bisa. Sudah berapa hari ini saya hanya di rumah, ya. Rasanya ada sesuatu yang kehilangan. Hidup sepertinya terkukung, hati hambar. Tapi kita percaya bahwa saudara dan saya sebagai anak Tuhan, Tuhan tetap meminta buat saudara dan saya hari ini bersukacitalah senantiasa. Kita bersuka cita bukan karena keadaan kita baik-baik. Kita bersuka cita bukan karena hari ini semuanya dalam keadaan nyaman. Kita bersuka cita walau di tengah virus corona yang membuat kita panik, resesi dunia yang membuat kita panik, kita mau hidup kita bersuka cita. Karena buat hidup saya, Tuhan selalu mengajarkan sukacita buat hidup saya ketika Dia memberikan saya satu kepastian. Dia buka jalan saat tiada jalan. Bahkan Tuhan berkata, takkan pernah terlambat pertolonganku, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Itu yang membuat saya hari-hari ini semakin saya tahu ketika dalam keadaan terpuruk hidup saya tahu Tuhan berkata, aku buka jalan saat tiada jalan. Takkan pernah terlambat pertolonganku atas hidupmu. Bahkan penyertaanku sempurna. Aku tidak pernah menyertai engkau sehari, 2 hari, berbulan. Bahkan sampai akhir hidupmu, aku selalu menyertai engkau. Itu yang membuat hari-hari ini kita semua sebagai anak Tuhan tidak perlu takut menghadapi apapun. Hari-hari ini yuk kita semua bangkit. Bahkan Tuhan mengingatkan buat hidup saudara dan saya. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padamu, tentang hari esokmu, tentang anak-anakmu, tentang keluargamu, tentang kesehatanmu, tentang keuanganmu. Aku tahu jelas. Dan Tuhan berkata, aku tidak pernah merancangkan kecelakaan atas hidup setiap anak-anakku. Walaupun mungkin hari ini yang saudara hadapi sepertinya semua keadaan ingin mencelakakan saudara. Tapi buat Tuhan, Dia tidak akan pernah merancangkan kecelakaan. Walaupun Dia izinkan hal buruk, kita harus lewati. Percayalah. Yuk kita buat firman Tuhan hari ini di 2 Timotius 1 ayat 17. Ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7 yang berkata seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya kalau saudara hari ini hidup di dalam roh ketakutan, itu bukan roh yang dari Tuhan, tetapi dari iblis. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita jangan sampai terus hidup di dalam ketakutan. Kalau saudara terus hidup di dalam ketakutan, itu berarti saudara sedang mengizinkan iblis untuk menguasai hidup saudara dan saya. Apa yang Tuhan mau hari ini buat firman Tuhan di tengah-tengah keadaan yang makin sulit adalah Tuhan mau buat saudara dan saya bangkitkan kekuatan kita. Bangkitkan kasih dan ketertiban. Bagaimana hari ini saudara mungkin merasa setelah di rumah duduk diam-diam, ya, sudah cuci tangan bersih, sudah pakai masker, ya, sudah semuanya mandi segala, saudara jaga kebersihan. Yang jadi pertanyaan, apakah saudara bisa tetap punya percaya? Atau saudara hari ini walaupun saudara sudah melakukan berbagai macam cara dengan kebersihan, hidup saudara tetap dalam ketakutan? Dan kita percaya bahwa firman Tuhan hari ini bangkitkan kekuatan,
kasih, dan ketertiban. Ketika kita kuat hari ini, kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Ketika kita punya kasih terhadap Kristus, kita akan tetap hari ini bertahan dengan rasa percaya. Karena kita tahu bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan menyelesaikan semua pertandingan hidup kita sampai akhir. Kita akan tetap bertahan bersama Tuhan. Ketika kita diberi roh ketertiban hari ini, setialah untuk pikul salib, setialah menjalani proses apapun di dunia di masa-masa sukar ini yang harus saudara dan saya lewati bersama Tuhan. Kita percaya hari ini kita ada 3 hal yang Tuhan akan pakai buat kita, saudara dan saya, untuk membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Yang pertama adalah 1 Petrus 5 ayat 7. Yuk kita buka. Bagaimana hari ini langkah pertama apa untuk kita hari ini memerangi roh ketakutan. Kita nggak bisa diam-diam terus dengan roh ini, karena semakin hari saudara semakin diikat dengan roh ketakutan-ketakutan. Hidup saudara tidak akan bangkit. Lihat rencana Tuhan yang besar, tapi iblis akan pakai ketakutan demi ketakutan setiap hari itu akan mencengkram saudara, dan akhirnya saudara dan saya akan dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Tapi hari ini Tuhan memberikan kita bangkit. Ayo kita semua bersatu hati untuk bangkit. Kita punya Tuhan yang luar biasa. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kata kunci yang pertama adalah belajar berserah. Ketika hari ini kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak pernah tahu sampai kapan virus corona ini akan berhenti dan selesai. Bahkan sampai hari ini kita tidak pernah tahu bagaimana cara untuk menanggulangi. Kita seperti hari-hari ini mengalami masa-masa perang, saudara. Tapi kita tidak tahu musuh kita di mana. Orang perang kalau tahu musuhnya enak, saudara. Tapi ini kita tidak tahu. Ini virus ada bisa-bisa hari ini ada di sekitar kita. Kita juga nggak akan pernah tahu. Tapi firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu, segala ketakutanmu kepada Tuhan. Karena Dia yang memelihara hidup saudara dan saya. Firman Tuhan jelas berkata hari ini, ketika aku pelihara hidupmu, tidak ada satu virus corona apapun yang bisa membuat hidupmu hancur. Ketika aku yang memelihara hidupmu, tidak ada krisis ekonomi, krisis dunia apapun yang bisa menghancurkan hidupmu dan keturunanmu. Allahku akan mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Hari ini hidup saudara dipelihara bukan karena kekuatan saudara. Hari ini saudara dan saya dipelihara karena kekuatan Dia yang tidak terbatas. Saudara dan saya ketika berserah kepada Tuhan, saudara tetap tenang dalam keadaan apapun. Kekuatannya, kekayaannya yang memelihara saudara dan saya. Kekuatan saudara mungkin hari ini saudara berkata gini, Bu Eli, kekuatan saya sudah tidak tahu. Mungkin saya tidak bisa hidup tahun depan. Ada seorang yang konseling dengan saya beberapa saat yang lalu. Dia berkata, hidup saya habis, Bu Eli. Saya dulu punya rumah yang mewah, mobil mewah. Tapi hari ini semua aset perusahaan dijual. Itu pun masih minus. Bahkan hari ini dia tidak punya rumah, saudara. Untuk kontrak cuma cukup untuk tahun ini. Tahun depan dia berkata tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Dan dia berkata gini, rasanya saya mau bunuh diri. Dan saya bilang, bunuh diri bukan cara yang terbaik. Hari ini bertahan hidup, bangkitkan, kau punya kekuatan. Fokus dengan kasih kita kepada Kristus. Percayalah, kekayaan Tuhan yang tidak terbatas itu yang memelihara hidupmu, keturunanmu, sampai akhir hidupmu. Kekuatanmu mungkin hari ini kau tidak sanggup untuk bertahan hidup. Mungkin sebulan, 2 bulan kau tidak tahu harus terjadi apa. Tapi kekuatan Tuhan itu yang akan memelihara hidupmu. Kekuatan Tuhan yang akan memelihara hidupmu dan keturunanmu dari virus corona. Dari segala ketakutan yang bisa mematikan. Kita percaya bahwa pagar perlindungan Tuhan buat orang benar itu terlalu kuat.
Tidak ada yang bisa untuk menghancurkan pagar perisai kekuatan Tuhan. Amin saudara, kita percaya dengan berserah itu akan membuat hidup saudara jauh lebih bersuka cita. Buat saya belajar selalu menyerahkan apa yang jadi kekhawatiran saya. Karena saya tahu dia Bapak yang baik. Bapak yang baik itu tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Bapak yang baik itu selalu memelihara anaknya di saat anaknya butuh pertolongan, di saat anaknya membutuhkan satu kekuatan. Dia pasti pelihara hidup saudara karena dia tidak pernah mempermalukan setiap saudara dan saya. Amin saudara. Yang kedua, apa ketika saudara sudah berserah? Yang kedua kita buka di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Hari ini yang kedua, langkah kedua ketika kita selesai berserah, yang kedua Tuhan mau buat saudara dan saya berdoa dengan ucapan syukur. Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga berbicara, apapun yang kita alami hari ini, mau virus corona yang bisa merenggut nyawa saudara, mau keuanganmu yang hancur yang bisa membuat saudara bangkrut dan sebagainya, tapi Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Tuhan yang pelihara hidup saudara dan saya di dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Seringkali kita datang sama Tuhan berdoa bukan dengan ucapan syukur, kita datangnya dengan berkeluh kesah. Tuhan, kenapa Engkau izinkan semua ini terjadi? Kenapa Engkau izinkan aku bangkrut? Kenapa Engkau izinkan keluargaku mengalami seperti ini? Kenapa Engkau izinkan virus corona itu terjadi menimpa sehingga hari ini semuanya serba kacau balau? Tetapi percayalah ketika kita datang bersama Tuhan, kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, kita tahu bahwa ucapan syukur kita itu sedang memuliakan nama Tuhan. Ketika saudara bersungut-sungut, saudara sedang memuliakan nama iblis. Kita percaya bahwa hari ini bukan kekuatan vitamin C, bukan kekuatan perlindungan apapun hari ini yang membuat saudara aman. Tapi kita percaya doa orang benar itu besar kuasanya. Tidak ada sesuatu kuasa yang lebih besar dari kekuatan doa orang benar. Ketika saudara berdoa kepada Tuhan dan saudara berkata, Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat untuk hidupku, tapi aku percaya aku pasti aman di dalam perlindungan-Mu. Aku percaya bahwa hidupku dipelihara Tuhan. Hidupku tidak akan pernah meminta-minta. Hidupku tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Percayalah, kekuatan doa dengan ucapan syukur yang saudara ucapkan setiap hari itu besar kuasanya. Bukan apapun yang membuat besar kuasanya hari-hari ini adalah masalah yang sederhana. Ketika saudara berdoa, percayalah doa itu besar kuasanya. Saudara dan saya hari ini tidak perlu takut. Saya selalu berkata buat hidup saya, ketika Tuhan ingatkan buat hidup saya, Tuhan bilang ini, aku turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Serahkan khawatirmu kepadaku dan percayalah, maka aku yang bertindak. Tuhan pasti bertindak memulihkan segala sesuatu itu menjadi indah. Amin saudara. Kita hari ini berserah. Yang kedua adalah berdoa dengan ucapan syukur. Hal yang sederhana yang saudara bisa lakukan setiap waktu. Ketika saudara baca sesuatu dan itu membuat saudara takut, hari ini saudara berkata sama iblis, aku tidak pernah takut lagi. Aku belajar menyerahkan semua yang tidak bisa aku lakukan, semua yang aku tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika Tuhan
yang diserahkan semuanya ini, dia berjanji dia pasti pelihara hidup saudara dan saya. Bahkan ketika hari ini saudara takut masuk kamar, saudara berdoa, Tuhan terima kasih atas apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, keadaan yang saya alami hari ini, kenyataan buruk yang saya alami, tapi saya mau belajar mengucap syukur. Saya tahu bahwa Engkau sedang bekerja, Engkau sedang berperang buat aku, Engkau sedang bertindak membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Percayalah, saudara dan saya akan melihat sesuatu perkara besar terjadi. Ada kuasa yang besar yang akan terjadi mengubah keadaanmu dari yang buruk menjadi yang terbaik. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami kelemahan akan menjadi kuat dan sehat. Karena ada kuasa Tuhan yang besar yang bekerja. Amin saudara. Yang ketiga, bagaimana langkah yang ketiga? Berdoa berserah. Yang ketiga adalah percaya. Buka Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita percaya bahwa hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa, tapi kita tahu bahwa kita percaya kepada Tuhan itu dengan segenap hati. Kita percaya kepada Tuhan bukan separuh-separuh. Seringkali yang membuat saudara dan saya hari ini takut dan khawatir adalah ketika saudara percaya hanya setengah-setengah. Antara setengah percaya dan setengah melihat kenyataan. Ketika kenyataan tidak bertambah baik, saudara mulai meragukan Tuhan. Apakah Tuhan bisa ya untuk memulihkan virus corona yang sudah merenggut banyak nyawa? Apakah Tuhan sanggup saat ini? Keuanganku sudah mendekati zero. Keuanganku sudah mulai merah. Apakah Tuhan sanggup? Itu yang membuat seringkali kita tidak melihat mujizat. Karena Tuhan menjawab seluruh doa-doa kita. Tuhan melakukan mujizat ketika Dia berkata, jadilah menurut imanmu. Dia tidak pernah berkata jadilah menurut kenyataanmu. Ketika imanmu berkata enggak Tuhan, aku memilih tetap percaya di tengah ketidakpastian hari-hari ini. Aku memilih tetap percaya kepadamu di atas kenyataan hidupku hari ini. Percayalah, Tuhan itu tidak akan pernah terlambat memberikan pertolongannya. Dia tepat waktu. Bahkan hari ini pun Dia bukan diam. Dia terus ikut bekerja di dalam setiap proses kehidupan saudara dan saya. Dia terus ingin ambil bagian dalam setiap kelemahan saudara untuk diubahkan semuanya menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Percayalah hari ini penundaan Tuhan, proses yang Dia izinkan terjadi buat saudara dan saya tidak pernah mendatangkan kehancuran. Buat hidup saya ketika saya menjalani proses bertahun-tahun capek saudara, sakit. Tapi justru 10 tahun melewati proses itu adalah hal yang membuat hidup saya berkata, terima kasih. Tuhan, saya bersyukur di awal-awal Tuhan tidak cepat jawab doa saya. Walaupun saya sudah cerit-cerit, Tuhan ambil duri dalam daging, aku sudah tidak kuat. Tapi ketika Tuhan berkata engkau harus kuat, karena ada rencanaku yang jauh lebih besar atas kehidupanmu ketika engkau bertahan. Dan hari ini ketika saya melihat bagaimana proses 10 tahun bukan perkara yang mudah, tapi membuat hidup saya bangga sebagai anak Tuhan adalah ketika kualitas hidup saya sebagai orang Kristen, di mana iman saya semakin, hati saya semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bahkan respon saya hari-hari ini sebagai anak Tuhan, saya bersyukur. Kalau dulu respon saya sering kali salah, tapi hari-hari ini saya semakin melihat bagaimana karakter Kristus itu ada di dalam hidup saya. Saudara dan saya hari ini, yuk, roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kita tidak perlu takut menjalani apapun. Ini akhir zaman. Masa-masa sukar yang makin sukar akan kita alami hari-hari ini. Tapi satu hal, di tengah masa yang tersukar sekalipun, tersulit, orang bilang mana mungkin, mustahil. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang selalu berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Hari ini ketika saudara percaya, percayalah. Semua yang saudara pikir mustahil,
Semua yang saudara pikir sulit, semua yang saudara pikir susah, Tuhan akan melakukannya. Bukan kuat gagah saudara, tapi kekuatan Tuhan. Saudara dan saya mulai hari ini bangkitkan roh kekuatan, kasih, ketertiban melalui 3 hal. Yaitu yang pertama adalah berserah, berdoa dengan ucapan syukur. Yang ketiga adalah percaya. Dan kita tahu buat apa hari-hari ini kita mau jalani hidup dalam ketakutan terus. Orang yang takut, firman Tuhan berkata seperti Ayub, apa yang aku takutkan, apa yang aku khawatirkan, justru itu yang menimpa aku. Orang takut tidak bisa mengubah hidup saudara jauh lebih baik. Takutmu tidak bisa membuat keadaan hidupmu berubah. Justru keadaanmu akan semakin terpuruk dengan ketakutan, dengan depresi. Mungkin hari-hari ini banyak orang sakit bukan karena virus corona, tapi orang sakit karena depresi, karena stres yang berlebihan. Tiap kali baca berita ada yang meninggal, bahkan penyebaran virus corona begitu cepat. Kita dengar di sana sini orang terkena virus corona dan saudara mulai panik. Sehingga ketika saudara mulai panik dan saudara mulai stres, itu kekebalan tubuh saudara mulai menurun. Lebih baik hari ini Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita berjalan dengan sukacita bersama Tuhan karena kita tahu bahwa Dia buka jalan saat tiada jalan. Akan pernah terlambat pertolongannya, bahkan penyertaannya sempurna. Ketakutan itu akan membuat kesusahan saudara lebih dari sehari. Bukankah firman Tuhan berkata, kesusahan sehari itu cukup sehari. Besok punya kesusahannya sendiri. Kalau saudara hari ini hidup dalam ketakutan, itu berarti saudara berpikir hari ini susah, besok susah, sebulan lagi susah, tahun depan susah, sehingga hidup saudara ditentukan oleh hidup saudara sendiri. Susah. Kapan kita mau bangkit untuk melihat rencana Tuhan yang besar? Hari ini kita percaya, buat hidup saya hari ini bisa kuat, hari ini bisa sukacita. Bahkan mungkin orang bisa berkata gini, hidupmu hari ini luar biasa, ada sukacita yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena saya nggak pernah mau berpikir. Saya tahu berjalan bersama Tuhan, pemeliharaannya setiap hari. Ketika saya buka mata, kasih setiap Tuhan selalu baru setiap pagi. Ada setiap kali buka mata, saya tahu ada sukacita, ada berkat besar. Ada satu pemeliharaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan sepanjang hari. Kalaupun hari itu saya mengalami keadaan yang makin sulit sekalipun, kekuatannya juga ditambah. Penopang hidup saya lebih dari cukup, yaitu tangan Tuhan yang terlalu kuat untuk menopang hidup saya. Dan di situ saya mau berjalan bersama Tuhan. Kesusahan sehari cukup sehari. Hari ini saya susah, saya selalu berkata buat Tuhan, besok selalu ada pengharapan bersama Tuhan. Hari ini susah, saya besok melihat janji Tuhan karena aku percaya bahwa janji Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk bersinar. Dia selalu bersinar menepati janjinya buat saudara dan saya. 3 hal ini yang perlu saudara renungkan hari ini benar-benar. Yuk, kita di tengah masa-masa di rumah ya, kita berkumpul dengan keluarga. Ketika kita mulai panik, lakukan. Berserah, masuk kamar, berdoa dengan ucap syukur. Dan setelah kita berdoa, kita berkata, Tuhan aku percaya. Apapun yang terjadi boleh terjadi Tuhan. Yang pasti hidupku pasti aman di dalam perlindungan yang maha tinggi. Hidupku pasti aman di dalam kekuatanmu. Hidupku pasti aman karena Engkau yang janji memelihara hidupku dan seisi rumahku. Sehingga aku tak perlu takut. Secara akal, kekuatan saudara dan saya mungkin hari ini sudah habis di titik nadir. Tapi buat Tuhan, kekuatannya tidak pernah terbatas. Ada kekuatan yang luar biasa menyertai saudara dan saya. Percayalah, yuk kita buka satu ayat. Ketika hari ini saudara bisa berserah, berdoa ucapan syukur dan percaya. Buka di Filipi 4 ayat 7. Yuk kita baca sama-sama. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hari ini Tuhan pesan buat saudara dan saya, jangan takut.
Makin kita setiap anak Tuhan bersatu, makin menguatkan kepercayaan kita sama Tuhan. Kita makin tenang, kita makin menguasai diri tadi dengan berdoa, berserah, dan percaya. Percayalah, Tuhan bilang ini, kesudahannya makin dekat. Virus corona itu akan semakin dekat. Bagaimana aku akan memulihkan segala sesuatunya menjadi yang terbaik. Tidak perlu takut. Kita punya Tuhan yang dahsyat hari ini. Dia selalu menyertai saudara dan saya. Kedua, yuk buka Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu dan percaya, dan Tuhan pasti bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ketika kita berserah, kita berdoa, dan kita percaya, percayalah, Dia berjanji bahwa Dia pasti bertindak menyelamatkan saudara dan saya. Dia pasti bertindak memulihkan saudara dan saya. Amin, saudara. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya dari apapun, karena Tuhan sudah menjamin hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita semua hari-hari ini memerangi virus corona. Bukan virus coronanya, tapi roh ketakutan yang dari iblis yang kita perlu perangi. Virus corona tidak akan bisa mematikan hidupmu. Virus corona tidak akan bisa menghancurkan hidupmu. Tapi ketakutan itu yang akan membuat hidupmu terpuruk. Roh ketakutan adalah datangnya dari iblis. Iblis berusaha menjerat anak-anak Tuhan di akhir zaman dengan ketakutan-ketakutan. Tapi Tuhan hari ini melalui firman, yuk kita semua bangkit. Saudara dan saya belajar sama-sama untuk bangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban melalui 3 hal. Kita percaya hari ini ada sukacita yang luar biasa setelah firman Tuhan ini dibacakan buat saudara dan saya. Saudara tidak mau lagi hidup dalam takut. Apapun yang terjadi, saudara sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Dia tidak akan pernah gagal menjadikan saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Saudara dan saya adalah pemenang-pemenang Kristus di akhir zaman. Jangan hanya ketakutan membuat saudara hari ini jadi orang yang kalah. Tuhan sudah menetapkan rancangan masa depan saudara dan saya indah pada waktunya. Jangan sampai masa depanmu yang indah menjadi masa depan yang kacau balau hanya karena ketakutan itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Yuk kita semua berdoa masing-masing. Kita satukan hati kita, ya. Saudara dan saya hari ini bangkitkan semangat. Kita fokus kepada Tuhan. Kita mau bersatu hati supaya semua yang buruk ini segera berlalu. Kita juga rindu untuk beribadah. Saya juga rindu untuk beribadah, saudara. Ya, kita semua merindukan bagaimana kita merindukan untuk beribadah bersama-sama, masuk dalam hadirat Tuhan. Kita nggak mau hidup dalam suasana seperti ini, supaya Tuhan kasih kita kesempatan hari ini untuk kita menikmati Allah bersama Tuhan. Kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat pagi ini. Melalui firman Tuhan yang kami dengar, melalui kekuatan-Mu Tuhan, sehingga kami tahu bahwa hari-hari ini iblis sedang memanahkan panah apinya, yaitu roh ketakutan di mana-mana. Kami tahu Tuhan bahwa roh ketakutan itu bukan datangnya dari Tuhan, tapi roh ketakutan itu datangnya dari iblis. Ketika kami takut, maka hidup kami akan terpuruk dan hidup kami akan hancur dan hidup kami tidak akan pernah melihat masa depan yang penuh pengharapan di depan. Kami tidak akan bisa menikmati janji Tuhan. Tapi biarlah melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami tahu bahwa kami mau bangkit. Kami tidak mau terpuruk dengan ketakutan-ketakutan. Walaupun kenyataan di depan kami berbicara bahwa kami akan hancur, hidup kami terpuruk, hidup kami tidak punya masa depan. Tapi kami percaya hari ini Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan, kami mau belajar untuk bangkit Tuhan. Kami mau bangkit sebagai anak Tuhan. Kami mau membangkitkan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di mana kami mau hari-hari ini, kami mau Tuhan untuk hidup berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kami tidak
kekuatan kami Tuhan. Kami berserah atas semua keadaan keuangan kami. Kami menyerahkan kesehatan kami dan seisi rumah kami, anak-anak kami, keuangan kami Tuhan. Masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Dan ketika Engkau berjanji bahwa Engkau pasti memelihara hidup kami tidak perlu takut kalau burung di udara dipelihara. Lebih-lebih kami Tuhan sebagai anak yang Engkau kasihi, kami jauh dipelihara oleh Tuhan. Kami percaya hari ini kami mau bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah serahkan hari ini Tuhan, pagi ini. Saudara yang punya masalah keuangan, sakit, penyakit, saudara yang punya ketakutan masalah apapun, ayo kita ucapkan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan keuangan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan kesehatan kami dan anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan saat ini masa depan kami dan anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan dan kami percaya Tuhan, pagi ini kami terima pemeliharaan Tuhan yang lebih dari cukup atas kehidupan kami. Kami terima pemeliharaan hidup-Mu, pemeliharaan hidup kami Tuhan, di mana kami tahu kami dipelihara Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja saat ini. Yang kedua, kami mau belajar untuk berdoa dan mengucap syukur. Ampuni kami kalau kami sering kali berdoa, tapi kami sering kali bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Kami sering bertanya kepada Tuhan, mengapa dan kenapa ini harus terjadi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa dengan ucapan syukur karena kami tahu Engkau selalu turut bekerja di dalam kelemahan kami. Engkau selalu turut bekerja di dalam kepanikan kami. Engkau selalu turut bekerja di dalam keadaan yang terburuk sekalipun, itu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami terima kebaikan Tuhan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kebaikan kasih-Mu atas kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah ketika kami mau belajar percaya. Kami mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami tidak mau percaya ketika kami lihat keadaan kami baik-baik. Tapi walaupun keadaan kami hari ini tidak ada dasar untuk berharap. Ketika bukti-bukti yang kami lihat semuanya buruk Tuhan. Ketika kami melihat bagaimana virus corona hari ini sudah menyebar begitu cepat dan banyak korban-korban yang berjatuhan. Kami tetap percaya Tuhan bahwa ketika kami percaya kepada-Mu dengan segenap hati kami, Tuhan melakukan perkara yang besar. Kami sehati berdoa buat dunia dan semua isi dan semua anak-anak-Mu di seluruh dunia ini Tuhan, yang lagi ngalami kepanikan dengan virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu Tuhan, supaya Engkau melalukan semua ini Tuhan, supaya Engkau yang memberhentikan semua penyebaran virus corona Tuhan. Kami percaya, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, kami minta anugerah-Mu Bapa. Kami bersatu hati sungguh-sungguh Tuhan, supaya kami melihat bagaimana keadaan kami Tuhan Engkau pulihkan secara luar biasa. Kami percaya Tuhan ada kebangkitan-Mu yang akan terjadi Tuhan di balik semua ini Tuhan. Segala virus corona, resesi dunia yang saat ini sedang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan Kau menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Dan kami belajar Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami tidak mau takut lagi. Khususnya juga kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami masalah keuangan hari-hari ini Tuhan, dengan kehilangan pekerjaan Tuhan, karena usaha yang tutup Tuhan, PHK dan sebagainya. Allah bukan mencukupkan kebutuhan kami semua menurut kekayaan kemuliaan. Kami percaya bahwa kami dipelihara Tuhan secara luar biasa. Tidak ada yang namanya kebangkrutan, tidak ada yang namanya kehancuran. Tapi kami percaya Tuhan, janji firman-Mu bahwa Engkau membawa kami beruntung bukan buntung. Engkau akan membawa kami naik jadi kepala bukan jadi ekor. Itulah janji Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu ini. Biarlah hari ini ketika firman ini kami terima, kami belajar, kami bersukacita di dalam segala hal. Karena sukacita yang dari Engkau itu selalu mengalahkan segala sesuatu. Kami tidak mau
membuat keputusan untuk hidup kami terpuruk, tapi kami mau bersuka cita. Terima kasih untuk kemenangan yang kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Sampai ketemu buat pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.